Oke, ya. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu tentang kuliah farmakologi molekuler. Ini sudah dibagikan oleh Bu Heni di LDIRU. Nanti untuk lebih detail bisa dibaca lebih lanjut. Jadi ini adalah topik pertemuan untuk farmakologi molekuler yang akan dibagi dalam 14 kali ya. Untuk pengajarnya saya dan Bu Heni. Jadi ini ada bahasan topik terkait target aksi obat, dimulai dari enzim transporter, kemudian kanal ion, dan berikutnya akan masuk ke reseptor. Jadi nomor 3, 4, 5 ini reseptor sampai 6, dan nanti akan saya bahas hari ini pembukaannya. Jadi pengenalan dulu ya terkait tiap reseptor tersebut, dan untuk lebih detail nanti akan kita bahas di tiap minggunya. Nah, ada tambahan juga selain mempelajari reseptor dan protein lain, juga adalah contoh obatnya. Dan tidak hanya contoh obatnya, tapi juga ke mekanisme molekuler. Nah, itu pengantar tentang reseptor. Nah, setelah itu kita akan juga belajar farmakologi ya, obat-obat yang bekerja pada reseptor atau tadi ya, target terkait yang terlibat pada sistem kolinergik, kemudian ada adrenergik, dopamin, angiotensin, histamin, dan juga obat-obat terkait saraf lainnya, yaitu ada anti-seizure atau kejang, relaksan otot, kemudian stimulan sistem saraf pusat, dan depresan. Dan terakhir akan dibahas juga obat-obat untuk tirosin kinase yang biasanya terlibat untuk penyakit kanker atau inflamasi. Ya, ini untuk referensi bisa digunakan buku. Kemarin sudah saya ada Prof. Sulis Ikawati, ini buku yang sangat mudah untuk dipelajari secara mandiri, jadi saya tekankan untuk adik-adik membacanya, dan saya yakin adik-adik sudah membelinya ya, dan bisa dibaca di bab 1 itu untuk hari ini. Kemudian ada buku lain, Katsung, Goodman and Gilman, kemudian ada Rangendel. Oke, untuk sebelum UTS, ini saya akan bertemu dengan kalian 3 kali ya. Oke, 3 kali. Hari ini terkait pengantar farmakologi molekuler, overview terkait enzim, transporter, kanal ion, reseptor, dan neurotransmitter. Untuk pekan depan, kita akan mulai masuk ke satu reseptor, yaitu adalah GPCR. Nah, ini ada reseptor overview yang saya mau jelaskan terkait acetylcholine dan adrenalin atau adrenergic. Nah, minggu ketiga membahas GPCR yang lain, yaitu ada dopamin dan angiotensin dan histamin. Dan di akhir pertemuan 3 nanti saya akan berikan kuis materi dari 1 dan 3. Ya, ini kuis yang official, maksudnya yang nanti akan dinilai. Mungkin saya juga akan memberikan beberapa kuis pretest yang tidak dinilai, tapi untuk mengasah kemampuan kalian saja. Nah, untuk pertemuan 4, 5, 6, 7 akan dihantarkan oleh Bu Heni terkait reseptor nuklear dan contoh-contohnya atau reseptor inti, kemudian masuk ke sistem saraf otonom. Yang di sini ada cholinergic dan adrenergic. Oke, cholinergic dan adrenergic. Cholinergic dan adrenergic ini kalau di buku Katsung itu biasanya di bab-bab awal. Ini agak kompleks ya, sehingga ditaruh di parmol. Dan mereka disebut sebagai sistem saraf otonom. Ya, jadi di sini sistem saraf otonom. Setelah itu ada UTS dan ada kuis lagi, pertemuan review 4-7. Berikutnya dengan saya lagi, dengan Bu Heni ternyata. Ya, ini lebih detail terkait enzim dan transporter, kemudian kanal ion, dan mungkin ini ya reseptor kanal ion.
dan contoh-contohnya. Nah, pertemuan 11 dengan saya lagi terkait reseptor tirosin kinase yang nanti ini adalah contoh banyak dipakai untuk obat kanker dan inflamasi. Nah, berikutnya kalau di sebelum UTS tadi sistem saraf otonom, nah di saya nanti sistem saraf pusat yang mempelajari obat-obat terkait anti kejang, relaksan otot, kemudian stimulan sistem saraf pusat dan antidepresan. Ya, setiap ini nanti akan ada kuis, tinggal ikuti saja nanti. Oke, ini untuk 14 materi yang akan diberikan. Akan ada pembobotan nilai, yaitu tugas struktur ini sangat besar ya, 50%, kemudian kuis 10%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Dan berikutnya akan saya jelaskan tentang tugas terstruktur. Ya, tugas struktur ini adalah yang kita sebut sekarang sebagai project based learning. Jadi adik-adik mahasiswa diharapkan dapat membahas satu obat, kemudian obat tersebut pada satu golongan, dan nanti sudah dibagi kelompok dan obatnya apa saja. Jadi setiap mahasiswa itu mencari dan mempelajari satu obat yang telah diatur, kemudian membuat makalah dan presentasi sesuai komponen dan format yang ditentukan di bawah. Presentasi dilakukan secara per kelompok golongan obat. Dan presentasi ini di luar jam kuliah ya, nanti udah ada tanggalnya, jadi dijanjian sama dosen. Jadi bentuk tugasnya berupa makalah dan materi presentasi. Untuk makalah sendiri itu maksimal 5 halaman, berisi pendahuluan, indikasi obat, mekanisme aksi molekuler, karena kita di Farmol sehingga ini akan lebih dilihat porsi nilai terbesarnya di sini. Kemudian paling penting adalah peringatan dan perhatian, box warning jika ada, kekhawatiran terkait efek samping, dan lain-lain. Kemudian referensi dan juga sertakan paper utama ya yang dipelajari. Nanti slide untuk PowerPoint bisa sekian atau kurang boleh. Isi dari slide tadi adalah ringkasan dari makalah yang dibuat. Kemudian waktu presentasi 10-15 menit. Jadwal presentasi nanti pakai Zoom atau Gmeet. Oke, ini untuk format. Kemudian batas pengumpulannya di LDRU 14 Maret 2022. Oke, ini untuk semua mahasiswa. Walaupun nanti misalnya presentasinya masih terakhir, tapi tanggal sekian. Kemudian ini penamaan materi, dan ini adalah komponen dari tugasnya, makalah 50% dan presentasi 50%, masing-masing 25% untuk kesesuaian teoretik dan literatur, dan untuk presentasi 10 untuk materinya, penyampaian 15 dan diskusi. Setiap mahasiswa nanti akan ditanya satu persatu ya terkait obatnya. Jadi di saat ini harap dikuasai baik-baik. Oke, jika dikumpulkan sesuai deadline atau lebih awal akan mendapatkan poin tambahan dan tidak boleh ada plagiasi atau mencontek. Jika ketahuan dapat nilai 0. Nah, dalam mencari tadi ya informasi obat, terutama terkait tadi apa box warning dan perhatian peringatan, bisa menuju ke manual. Ini saya berikan contoh panduannya. Kemudian bisa pakai buku Buzulis, kemudian AHFS, kemudian buku teks tadi saya sebutkan ada Katsung, Goodman Gilman, and Rengdale terbaru, ada jurnal drugs atau jurnal di PubMed lainnya. Gunakan PubMed ya untuk mencari pustakanya, bukan di Google Scholar atau bukan di Google. Oke, ini untuk pembagian kelas dan waktu presentasi. Jadi ini jadwal presentasi untuk kelas A dan kelas B.
obat yang dibahas sekian, dan ini adalah NIM-nya. Jadi bisa dicocokkan langsung. Dan ini adalah dosen yang nanti kalian akan presentasi. Di awal ada Bu Heni, kemudian di saya di tanggal sekian. Nanti setiap perwakilan kelompok bisa koordinasi dan kemudian janjian dengan saya di tanggal-tanggal sekian ini. Biasanya kalau saya ini ya 3 kelompok sekaligus gitu. Jadi misalnya dalam waktu 2 jam itu beres. Oke, ini dengan saya, kemudian dengan Bu Heni lagi terkait obat-obat ini. Jadi udah fix obat-obatnya, tanggal dan semua sudah diatur. Oke, saya memberikan contoh ini ya. Misalnya terkait obat yang dibahas. Oke, ini ada manual profesional, ingat ya, pakai yang profesional. Karena ada 2, ada profesional dan customer. Ini ada customer, consumer, dan kita pakai yang profesional. Nah, ini masuk ke drug info, kemudian drugs by name. Oke, misalnya saya masukin obatnya ya. Jadi mencari obatnya itu yang bawah, bukan yang atas. Jangan sampai keliru yang di sini. Tadi habis drug info baru ke sini. Misalnya saya mau cari obat terkait omeprazol. Misalnya ini ya, fluoxetine. Ini obat antidepresan, oke. Oke, nah ini ada obat, ada peringatan box warning ya. Jadi ini harus ada sesuai tadi yang diperintahkan. Ia adalah terkait dengan efek ke bunuh diri. Kemudian dijelaskan saja, ini juga ada paper terkaitnya ya. Jadi kalau adik-adik lihat itu ada Bandello gitu. Ini bisa membantu kalian mencari. Ketik aja Bandello di sini, nanti akan muncul di bagian pustaka. Nah, kemudian ini ada daftar isi, terutama lihat saja warning precaution ya, terkait efek samping ada ke CNS, QT prolongation, atau ke penyakit. Terutama itu sih ya yang perlu dilihat. Dan lainnya nanti bisa cross check di PubMed. Oke, misalnya fluoxetine, mechanism of action. Kelihatan nih ya. Ya, bisa kalau karena ini fluoxetine itu luas ya, jadi bisa lebih persempit pakai yang review gitu. Ini akan muncul juga banyak. Nah, itu. Jadi, nah ini kalau review itu biasanya lebih komprehensif ya terkait mekanisme aksi. Jadi tidak terbatas pada satu paper, tapi juga bisa pakai paper-paper yang lain gitu. Jadi bisa boleh 3, boleh 5 gitu. Ya, ini menarik ya, pasti terkait penemuannya dan bagaimana perkembangannya dulu. Gitu. Ya, ini terkait SSRI secara umum, adverse effect. Nah, ini mungkin bisa menjadi penjelasan terkait di IRMAK manual tadi ya. Kan di sini dia ada terkait ke efek samping. Nah, ini CNS depression, QT prolongation, dan nanti mungkin di sini akan dijelaskan mengapa itu bisa terjadi. Nah, jadi kalian bisa membuat narasi seperti itu. Ini ada 1019, tinggal dipilih saja. Oke ya, jadi ingat mencarinya di PubMed, bukan di yang lain. Oke, mungkin itu terkait tugas, dan saya menginjak langsung ke pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan yang masuk di grup. Permisi Pak, mohon maaf. Oke, ya. Gimana? Saya izin bertanya untuk kelompok PJBL Pak. Di kelompok saya di situ ada NIM 009 dan di kelas A juga ada NIM 009. Lalu untuk NIM dari Vania 008 tidak tercantum Pak. Jadi itu bagaimana ya? Oh ya, nanti karena ada perubahan ini ya peserta, nanti akan diupdate.
Nanti saya akan ambil dari rekap yang terbaru yang kemarin di SIA. Nanti bisa disesuaikan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Oke, ini saya coba rangkum beberapa pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ya yang masuk dan saya coba jawab di sini. Farmakologi molekuler apa bedanya dengan dua farmakologi sebelumnya? Kita udah belajar farmakologi dasar dan farmakologi klinik. Kalau di farmakologi dasar kita sudah belajar ya prinsip dasar aksi obat. Jadi overview tentang farmakodinamik, farmakokinetik, interaksi obat sudah dibahas dan beberapa ada contoh obat-obat yang bekerja pada sistem organ tertentu. Kalian juga sudah belajar farmakologi klinik, banyak hal ya terkait ke sistem organ, pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Nah, untuk yang di farmakologi molekuler, ini utamanya adalah ke bagian farmakodinamiknya, yaitu melihat ke mekanisme aksi obat. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, karena kita juga akan belajar tentang mekanisme penyakit. Jadi kalau kita membahas suatu obat, misalnya obat asma itu ya, tentu kita akan belajar juga asmanya. Dan di buku Buzulis itu sudah diceritakan ya, ada dua contoh penyakit, kalau nggak salah asma dan rheumatoid arthritis. Jadi itu bisa dibaca penerapan farmol pada penyakit. Nah, berikutnya, selain dari mekanisme aksi obat, kemudian kaitannya dengan penyakit, termasuk ke toksisitasnya. Makanya tadi ada adverse effect kan, mengapa obat fluoxetine bisa menyebabkan CNS prolongation atau ke gangguan yang lain gitu. Nah, itu juga dipelajari bagaimana mekanisme molekulernya. Dan agak spesifik ini ya, contoh obat-obat yang dibahas terutama ternyata pada sistem saraf gitu. Jadi saya katakan tadi ada pusat dan otonom. Selain juga nanti ada ke itu ya, ke yang lebih umum ada juga, tapi utamanya di sini. Dan obat-obat yang dipelajari adalah obat-obat pada kejiwaan dan saraf, misalnya depresi, skizofrenia, Parkinson, atau epilepsi. Oke, ini semoga bisa menjawab. Pertanyaan kedua, ini dari kelas A ya. Kalau misal nantinya saya suka dan tertarik dengan mata kuliah farmakologi molekuler, terus semester atas nanti kan ada mata kuliah pilihan untuk Pinata. Itu kira-kira yang linear dan sejenis apa ya Pak? Jadi jawabannya banyak ya, terutama adalah di farmakoterapi. Di farmakoterapi kalian akan ketemu farmakoterapi 1, 2, 3. Jadi pas semester ini kalian akan belajar farmakoterapi semester 5, 6, 7. Termasuk di profesi pun nanti juga ada. Jadi ini akan menjadi bekal yang sangat bagus. Dan nanti saya berikan contoh ya, bagaimana sih penerapan farmol atau di mata kuliah ini. Dan juga mungkin sekarang kalian ngambil kimia medisinal, dan ini pun sangat erat dengan farmol ya, karena di kimia medisinal itu lebih banyak bicara struktur kimia obat, dan itu ada kaitannya dengan ikatannya dengan reseptor. Jadi ada keterkaitan. Dan untuk mata kuliah pilihan nanti ada farmakogenomik dan farmakokinetik dan juga ada interaksi obat. Dan ini pun sangat membutuhkan basic farmakologi molekuler. Nah, ini contoh misalnya terkait tadi ya, bagaimana sih farmol perannya di farmakoterapi misalnya. Misalnya ada Jane berusia 54 tahun, punya depresi, obatnya diganti dari fluoxetine ke paroxetine. Dan dalam waktu 24 jam ke paroxetine ya, dia mengalami gejala, yaitu bingung, agitasi, kemudian tanda vitalnya meningkat, detak jantung meningkat, kemudian dia mengalami mual, nyeri perut, kemudian mengalami mioklonus pada pemeriksaan saraf, kemudian dia tidak dilanjutkan terapi, kemudian juga diinfus untuk mengurangi risiko gagal ginjal. Kemudian dia berikan lorazepam setiap 4 jam dengan intravena untuk menurunkan takikardi, hipertonisitas, dan Cronus. Oke.
Ini sebenarnya ini kasus di farmakoterapi gitu. Dan ini Anda bisa lihat, ini ada suatu pasien yang alih terapi ya. Jadi dari satu obat antidepresan satu ke yang lain, dan ternyata dia mengalami, ini adalah kalau Anda lihat, ini sebenarnya adalah efek samping obat gitu. Nah, efek ini kok bisa muncul, nah itu penjelasannya ada di Farmol gitu ya. Dan ketika udah di farmakoterapi, ini udah muncul yang klinisnya ya tadi ya, ada muncul peningkatan detak jantung, kemudian suhu. Nah, ini mekanismenya bagaimana itu, nah itu di Farmol. Gitu. Jadi kalian kalau membahas ini, berarti kalian kalau obat fluoxetine itu kan obat masuknya SSRI ya, serotonin selective reuptake inhibitor gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam di sana. Dan penjelasan terkait ini nanti ini pun ada itu mekanismenya. Dan kalau di tahap bawah ini udah sampai terapinya ya. Jadi terapinya dia pakainya lorazepam. Lorazepam itu berarti udah masuk ke terapinya. Nah, itu mungkin ini spesifiknya di farmakoterapi itu. Jadi udah tahu mekanismenya penyakitnya, kan mekanisme efek sampingnya, dan terapinya bagaimana gitu. Atau terkait dengan struktur, misalnya ini ada seorang sudah senior ya, kemudian dia kena kecelakaan mobil, kemudian ada luka di jaringan lunak pada bahu dan leher, ada spasme otot. Dia adalah seorang dosen, bekerja sepanjang hari di depan komputer, kemudian kepala, leher dan bahunya itu ada spasme, sulit untuk gerak selama lebih dari 20 menit. Kemudian datang ke klinik, dia mengeluhkan ini ya, ototnya. Kemudian ditanya oleh dokter, dia ternyata mengkonsumsi obat Lipitor untuk hiperlipidemia, kemudian juga dia menderita asam urat, dikasih Ulorik. Kemudian hasil tes menunjukkan dia kondisinya terkontrol. Karena ini ya, dokternya tahu dia adalah dosen yang suka kimia, kemudian dia akan memberikan 3 struktur pilihan. Nah, ini Anda menjadi dosen tersebut atau pasien ini ya, kemudian menentukan mana yang cocok. Nah, itu adalah contoh ya. Nanti itu kita akan bahas. Tapi mungkin untuk kasus tidak sampai ya, karena itu akan jatuhnya di farmakoterapi. Di sini nanti akan berikan basicnya saja. Oke, pertanyaan berikutnya, apa sulit dapat A untuk Farmol? Ini adalah contoh kakak kelas tingkat kalian ya, tahun 2018. Ini nilainya, jadi ya C, D, D, C, D, B, A, B, A, B, A, B, B, A gitu. Ini nilainya nanggung-nanggung sekali 79. Ya, kalau buat kalian berjuang lebih dikit, keras sedikit apa? Berjuang lebih keras sedikit lagi itu bisa jadi A gitu. Jadi ya sebenarnya tidak sulit ya, karena kita lihat komponennya sangat jelas, tugas struktur, kuis, UAS, UTS, dan semua rata-rata ini tugas struktur juga sudah ada nilainya masing-masing, dan keluarlah nilai ini. Ini pertanyaan dari kalian ya. Apakah dari kedua buku yang Bapak rekomendasikan sudah dapat mencukupi bacaan kami di semester ini? Nah, sayangnya tidak cukup ya, karena Farmol di Unsud tuh ada tambahan itu, ada materi tentang obat SSP dan otonom yang saya ceritakan tadi. Nah, dan untuk belajar ini itu bisa pakai buku lain, ada Katsung, Goodman and Gilman, dan Rangel. Selain dari buku yang Buzulis. Kemudian terkait, karena kita juga banyak terkait ke penyakit saraf dan penyakit psikiatrik, ini ada buku manajemen obat dalam keperawatan kesehatan kejiwaan. Ini kasus tadi saya ambil dari sana, dan ini bisa kalian baca juga untuk menambah wawasan. Bagaimana supaya bisa dapat A? Nah, pertama kalian kudu pasang target di
kamar kalian gitu, bahwa saya akan dapat nilai A. Jadi ada mimpi dulu ya. Kalau nggak ada mimpi, nanti targetnya nggak ada gitu. Jadi pasang target dulu, kemudian kerjakan tugas proyek sebaik mungkin karena skornya sangat tinggi, 50%. Jadi caranya jangan mepet deadline, diskusikan dengan dosen, cari paper yang baik, seperti itu. Kemudian stabilo buku prosulis. Jadi buku itu kan kecil ya, kecil tipis gitu. Jadi bisa dibaca semuanya itu dalam waktu 1 bulan itu udah habis dari stabilo semua itu. Jadi ketika kuliah tinggal running saja gitu. Jadi nggak perlu nunggu selesai 1 semester. Niatkan untuk mendapatkan ilmu, kemudian rajin baca Wikipedia. Ini cara belajar saya ya. Jadi obat-obat yang kalian pelajari terkait tadi ya reseptor segala macam itu udah ada semua di Wikipedia. Jadi tinggal dibaca saja gitu. Jadi HP kalian tuh siap dibuka Wikipedia-nya. Atau di YouTube juga banyak terkait mekanisme aksi obat. Ini coba semester ini familiarkan dengan 2 website ini. Kemudian buku-buku Katsung, dan Gilman, Rengdale terkait farma bisa dibaca, dan juga rajin kunjungi mak manual untuk melihat peningkatan obat. Tadi sudah saya contohkan cara mengaksesnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat dapat nilai D tadi ya, kakak tingkat? Oke, mereka tidak mengerjakan tugas dengan baik, tidak punya buku, tidak pernah membaca buku ini, tidak pernah baca Wikipedia, dan tidak pernah baca jurnal ilmiah. Oke ya, jadi resepnya ini harus kalian jangan lakukan ini gitu kalau tidak mau gagal. Dasar-dasar apa saja dibutuhkan? Tentu farmakologi dasar ya terkait prinsip aksi obat. Kemudian ada enzim-enzim metabolisme fase 1-2, interaksi obat, dan juga toksikologi sudah kalian belajar juga kemarin. Kemudian beberapa kita akan bahas enzim dan reseptor terkait transkripsi, translasi, sehingga perlu belajar biologi molekuler dan biokimia. Dan juga tadi ada struktur-struktur, dan kalian pun sekarang kalian dapat di KIMET, nanti bisa dikorelasikan langsung. Oke, ya. Terkait question and answer, ada tambahan pertanyaan, silahkan. Kalau ada.